Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an wa arsyadani wa iyyakum ila kulli ma yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talabil ilm, dan kita melanjutkan kajian kita pada pembacaan kitab Salat Al-Mu'min yang ditulis oleh Syekh Wahab Al-Qahtani hafizahullahu taala, dan kita sebagaimana yang diinformasikan kepada saya sampai pada pembahasan aqsam at-tatawwu'i minas salawat, pembagian salat-salat sunnah. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis kitab ini yakni Syekh Muhammad Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala, wa aqsamu tatawwi 'ala an-nahwil ati, pembagian salat-salat sunnah sebagaimana berikut ini. Jadi kelebihan kitab ini Salatul Mu'min, kitab yang beliau tulis ini bisa dibilang adalah ensiklopedi fikih salat, sebab pembahasannya sangat luas dan juga sangat lengkap. Maka sebetulnya tidak butuh pada penjelasan. Ketika ini dijadikan kitab pegangan dalam satu kajian, maka kita bacakan kitabnya. Kita hanya perlu menambahkan sedikit keterangan, dan mungkin jikalau ada hal yang belum dipahami bisa kita adakan diskusi dan tanya jawab. Naam. Jadi kitab ini sangat penting dan juga sangat lengkap. Maka sangat berfaedah jikalau antum membacanya dan mengulang-ulangnya. Taib al-qismul awwalu, pembagian yang pertama kata beliau, as-sunanud daimatu al-mustamiratu hawi anwa', bahwa salat-salat sunnah yang rutin dikerjakan itu ada beberapa macam. An-naw'ul awwal as-sunanu ar-rawatibu ma'al fara'idi wa hiya 'ala an-nahwil ati. Jenis yang pertama adalah salat-salat sunnah yang itu merupakan salat sunnah yang mengiringi salat yang fardu. Jadi salat sunnahnya itu ada qaid atau terikat dengan pelaksanaan salat fardu. Al-awwal yang pertama adalah al-rawatibu al-muakkadatu ma'al fardi. Salat rawatib yang muakkadah. Akkada yu'akkidu ta'kidan wa muakkadan. Muakkad itu artinya yang dikuatkan. Dalam bahasa yang lain, yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang ada penekanannya. 12 raka'atan li hadithi Ummi Habibah Ummil Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha qalat. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ummi Habibah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa jumlah salat rawatib muakkad itu jumlahnya ada 12 rakaat. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla 12 raka'atan fi yawmin wa lailatin buniya lahu baitun fil jannah. Jadi barang siapa yang dia bisa konsisten kemudian menjaga salat sunnah rawatib yang muakkadah dalam satu hari satu malam yang totalnya berjumlah 12 rakaat, maka akan dibangunkan untuknya rumah atau istana kelak di jannah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lafdhin ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 raka'atan tatawwu'an ghayra faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah.
Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang dia sanggup menjaga salat 12 rakaat maksudnya pada satu hari satu malam, maka Allah Ta'ala akan membangunkan untuknya istana di surga. Akan membangunkan. Di sana dipakai fi'il madhi atau fi'il mudhari, ikhwan. Illa banallahu lahu baitan fil jannah. Bana itu fi'il madhi atau fi'il mudhari? Madhi, na'am. Tetapi diterjemahkan dengan makna fi'il mudhari. Sebab istananya belum dibangun. Lalu apa hikmahnya? Sesuatu yang istiqbal akan datang tetapi memakai fi'il yang past tense atau madhi. Hikmahnya adalah untuk memastikan. Maka hadis ini jika kita terjemahkan bahwa tidak ada seorang muslim yang dia menjaga salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam satu hari satu malam kecuali pasti. Demikian. Allah Subhanahu wa taala menjamin untuknya pasti akan dibangunkan istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa tafsiruha fi sunani at-Tirmidzi min hadithi Ummi Habibah radhiyallahu taala anha. Adapun perincian detailnya mana saja yang 12 rakaat tadi sebagai panduan, maka terdapat dalam riwayat yang lain di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Demikianlah hadis Rasulullah SAW. Terkadang satu riwayat global, tadi kan riwayat yang di atas hadis riwayat Muslim itu global. Barang siapa yang salat 12 rakaat, maka fadilahnya apa? Allah Ta'ala akan membangunkan istana di surga. Kemudian rinciannya pada riwayat yang lain, dan ini adalah hikmah berbilangnya jalan periwayatan, yakni terkadang menjelaskan sesuatu yang global dengan penjelasan yang lebih detail. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, arba'an qabla adh-dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah zuhur. Yang dimaksud dengan 4 rakaat sesudah zuhur tadi adalah 2 salam kemudian 2 salam. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat sesudah isya, wa rak'ataini qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan hadis yang semana juga diriwayatkan daripada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man thabara ala 12 rak'atan minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi hadis Ummu Habibah ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diriwayatkan hadis yang sama sebagai penguat juga daripada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dua-duanya adalah istri daripada Rasulullah SAW. Jadi penjelasan tentang salat sunnah Rasulullah SAW ini diriwayatkan oleh istri Rasulullah SAW, Ummu Habibah dan Aisyah, menunjukkan bahwa kebanyakan sunnah rawatib Rasulullah SAW dikerjakan di rumah atau di masjid? Di rumah, na'am. Dan 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya, wa rak'ataini qabla al-fajri. Wa hadithi Aisyah al-akhari kana la yada' arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadat. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sekalipun 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Walaupun dalam hadis yang lain nanti kita dapatkan dalam hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW salat qabliyah zuhurnya itu bukan 4 tapi 2. Naam. Wa thabata min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala hafidhtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Kata Abdullah bin Umar, aku mengingat bahwa salat sunnah rawatib yang muakkadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu jumlahnya ada 10. Ada 10. Rak'ataini qabla adh-dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya.
Wa rak'ataini ba'dal maghribi fi baitih, dan 2 rakaat sesudah maghrib di rumah beliau. Wa rak'ataini ba'dal isya'i fi baitih, 2 rakaat sesudah isya', dan wa rak'ataini qabla salati subhi, wa fi riwayatin rak'ataini ba'dal jum'ati fi baitih. Jadi sebelum subuh 2 rakaat, kemudian dalam riwayat yang lain dan 2 rakaat sesudah Jumat. Jadi ini salat rawatib ini penting untuk kita jaga. Ini adalah salat yang menjadi tambalan bagi salat fardu kita, dan kita harus kerjakan supaya menyempurnakan salat fardu kita. Farawatibu 12 raka'atan kama qalat Ummu Habibah wa Aisyah radhiyallahu taala anhuma aw 10 raka'atin kama qala Ibnu Umar. Dengan demikian maka di sini ada 2 periwayatan. Periwayatan yang pertama 12 rakaat. Periwayatan yang kedua berapa tadi? 10. Perbedaannya ada pada qabliyah zuhur, apakah 2 ataukah 4. Wa sami'tu syekhana al-Imam Ibn Baz rahimahullahu taala yadhkur anna man akhadha bi hadits Ibnu Umar qala arawatibu 10. Maka demikianlah kata Syekh bin Baz, kata penulis kitab ini, Syekh Wahab Al-Qahtani, aku mendengar Syekh bin Baz, beliau menjelaskan, barang siapa yang dia mengambil riwayat Abdullah bin Umar, maka salat rawatibnya ada 10. Wa man akhadha bi hadithi Aisyah qalat 12. Barang siapa yang mengambil hadis riwayat Aisyah dan Ummu Habibah, maka salatnya berapa? 12. Maka salatnya 12. Nah, ini juga dikuatkan dengan hadis Ummu Habibah. Wa yuhtamal, ada kemungkinan yang lain. Jadi pilihan yang pertama kemungkinannya adalah ya, yang melaksanakan 12 berarti berdasarkan hadis Aisyah dan Ummu Habibah. Yang melaksanakan 10 berarti berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Dan kemungkinan yang lain, anna Rasulullah SAW kana taratan yusalli 12 raka'atan kama fi hadithi Ummi Habibah wa Aisyah. Penjelasan yang lain adalah, dan ini yang paling tepat insyaallah, bahwa hadis tadi tidak saling bertentangan, tetapi menjelaskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada sebagian waktu dan pada sebagian waktu yang lain berbeda. Artinya terkadang Rasulullah SAW untuk qabliyah zuhur 4, terkadang beliau lakukan hanya 2. Naam. Fa'idha nasyata al-muslimu sallas 12 raka'atan, dan ini kita juga bisa amalkan, kita sesuaikan dengan kondisi kita. Ketika kita lagi fit, semangat, maka kita gas, ya kan? Kita gaskan, kita salat qabliyah zuhurnya itu ada 4. Tetapi ya ketika lemes, capek, malas, maka minimal kita salat qabliyah zuhurnya 2. Wa idza kana hunaka syagilun shalla 10, kalau ada kesibukan atau sedikit ada kemalasan misalkan, ya tidak masalah kita salat qabliyah zuhurnya 2. Wa kulluha rawatibu, dan 10 atau 12 tadi semuanya adalah rawatib. Rawatib itu maksudnya mengiringi salat fardu. Sebelumnya qabliyah atau sesudahnya disebut dengan ba'diyah. Wal kamalu wal tamamu ayyusalliya kama fi hadithi Aisyah wa Ummi Habibah radhiyallahu taala anhuma. Yang sempurna adalah kalau bisa 12 rakaat. 12 rakaat. Kemudian bagian yang kedua kata beliau adalah as-sunanu tafsilan. Adapun kalau kita kumpulkan semuanya, salat rawatib itu di dalamnya masuk yang muakkadah. Apa definisi muakkadah tadi? Ditekankan. Artinya Rasulullah SAW hampir enggak pernah meninggalkan. Beliau rutin melakukan. Atau ghairu al-muakkadah, atau selain yang ditekankan. Kadang-kadang Rasulullah SAW melakukan, kadang-kadang tidak. Maka jumlahnya adalah 22 raka'atan wa hiya 'ala nahwil tali. Totalnya itu jumlahnya ada 22 rakaat. Kita bisa bayangkan berarti 22 kali baca Al-Fatihah tambah salat fardu berapa rakaat? 17. Berarti 29 kali baca Al-Fatihah ya.
39. Di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita meminta petunjuk supaya enggak ngikuti jalan dan kebiasaan Yahudi dan Nasrani sampai 39 kali. Pas Natalan ikut Natalan kan aneh begitu. Tahun baruan juga ikut. Padahal Rasulullah SAW menyatakan la tashtabihu bil yahudi wan nasara. Jangan kalian menyerupai Yahudi dan Nasrani, dan hadis-hadis yang sangat banyak. Naam. Perinciannya kata beliau adalah arba'u raka'atin qabla dhuhri wa arba'u ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Sesudahnya 4 rakaat. Berarti yang muakkadahnya berapa? 4 sebelum, 2 sesudah. Berdasarkan hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramallahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga salat 4 sebelum dan 4 sesudah zuhur, Allah taala haramkan dia untuk disiksa api neraka. Yang kedua, 4 raka'atin qabla al-'asri, 4 rakaat sebelum asar. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri 4. Allah taala pasti akan merahmati seorang laki-laki yang senantiasa salat sebelum asar 4 rakaat. 4 ini 4-4-nya bukan muakkad, kan begitu ya? 4-4-nya bukan muakkad. Wajah an Ali radhiyallahu taala anhu, daripada sahabat Ali bahwa Rasulullah SAW kana yusalli qabla al-'asri rak'atain. Hadis riwayat Ali menjelaskan terkadang Rasulullah SAW salat sebelum asar itu 2 rakaat. Intinya begini ikhwan, bainal adzanaini salatun. Di antara setiap antara adzan dan qamat itu ada salat sunnah. Jadi tidak masalah entah itu asar atau itu isya. Hanya saja 2 waktu qabliyah ini bukan salat sunnah yang muakkadah tadi. Dan karena ada hadis ini, kata Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai faidah, maka tidak boleh rutin bagi satu masjid setelah azan langsung qamat. Antum sering dapatkan enggak ada masjid pokoknya rutin habis azan langsung qamat. Biasa misalkan ada kajian, wah, enggak ada yang ditunggu ya kan? Habis itu langsung habis azan qamat. Syekh Al-Albani berpendapat itu adalah bid'ah. Kalau dirutinkan, jadi setiap habis azan langsung qamat. Misalkan untuk isya atau asar, habis adzan qamat langsung. Sesekali enggak masalah. Kenapa? Sebab di sana kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ada penjelasan Rasulullah SAW antara adzan dan qamat ada 2 rakaat. Dan Rasulullah SAW sering melakukannya. Dan itu juga fungsinya menunggu mereka yang masih di rumah misalkan, atau ada yang terlambat, atau ada yang masih sholat sunnah. Nah, maka ini menjadi perhatian bagi kita. Jadi tidak mesti misalkan nggak ada lagi yang ditunggu, ada kajian, kemudian selalu rutin habis adzan langsung qamat. Sesekali nggak masalah. Tapi kalau rutin demikian, patut menjadi perhatian. Di antaranya Syekh Albani menyatakan itu menyelisih sunnah. Nah, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, wa fihi wa kunna nusalli ala ahdi Rasulullah SAW raka'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla salatil maghrib. Jadi berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik adalah kami dulu terbiasa pada zaman Rasulullah SAW salat 2 rakaat sesudah tenggelamnya matahari sebelum salat maghrib. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu kunna fil madinati fa idza adzana al muadzinu li salatil maghribi ibtadaru as-sawariya faraki'u rak'atain. Adalah kami dulu ketika muadzin telah selesai azan untuk salat maghrib. Naam. Maka kami bersegera
mendekat ke tiang-tiang masjid untuk salat 2 rakaat. Hatta inna rajulal ghariba la yadkhulul masjida fayahsiba anna salata qad sulliyat min kathrati man yusallihima. Bahkan kalau ada orang yang bukan penduduk asli di sekitar masjid, kemudian datang ke masjid, dia menyangka bahwa salat maghrib sudah selesai dikerjakan karena saking banyaknya yang salat sunnah, Wala hadithi Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu daripada Rasulullah SAW dia berkata, "Sallu qabla salatil maghribi qala fi tsalitsah liman syaa." Dan juga berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, "Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib." Kemudian beliau tutup dengan kalimat liman syaa, bagi siapa yang mau. Wa fi riwayatin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'ataini, dan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW salat sebelum maghrib 2 rakaat. Dan juga hadis Abdullah bin Mughaffal tadi. Wa hadhihi al-ahaditsu tadullu ala anna rak'ataini qabla al-maghribi sunnatun qauliyatun wa fi'liyatun wa taqriratun. Dan ini menegaskan hadis-hadis yang di atas tadi, hadis Anas bin Malik, kemudian hadis Abdullah bin Mughaffal dan lain-lainnya, bahwa 2 rakaat sebelum maghrib itu adalah sunnah Nabi. Beliau ucapkan motivasinya, beliau praktekkan, dan beliau juga saksikan para sahabat melakukannya, dan beliau tidak melarangnya. Naam. Wa amma raka'atani ba'dal maghrib fa hiya sunnatun muakkadatun kama taqaddama min hadithi Aisyah wa Ummi Habibah. Dan adapun 2 rakaat sesudah maghrib ini masuk dalam klasifikasi muakkad, sebagaimana tadi lewat dalam hadis riwayat Aisyah dan hadis Ummu Habibah dan hadis Abdullah bin Umar. Ya, sengaja saya baca bahasa Arab walaupun kita majunya agak sedikit, sebab salah satu kritikan yang konstruktif kepada pengajian sunnah adalah jarangnya Ustadz membaca kitab teks berbahasa Arab secara lengkap dengan harakatnya sampai baris akhirnya. Kadang-kadang kan begitu. Jadi kadang-kadang sebagai motivasi bagi kita, dan juga ingin menyampaikan bahwa bahasa Arab itu sangat penting, seperti itu. Wa sunnatu ayyaqa fi rak'ataini ba'dal maghribi fi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahadun. Dan sunnah yang menjadi kebiasaan ketika salat sunnah rawatib terutama itu ketika rakaat pertama membaca apa di sini? Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang kedua apa? Qul huwallahu ahad. Li hadithi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala ma usima sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini ba'dal maghribi wa fi rak'ataini qabla salatil fajr. Aku sampai tidak bisa menghitung berapa kali sih Rasulullah SAW ketika salat qabliyah subuh itu rutin yang beliau baca sesudah rakaat pertama kuliah, kemudian sesudah rakaat kedua Al-Fatihah, berikutnya adalah Qul huwallahu ahad. Ini salat rawatib. Naam. Kemudian dal rak'atani qabla salatil isya wa rak'atani ba'daha. Untuk salat isya 2 rakaat sebelumnya, ini masuk muakkad atau enggak, ikhwan? Sebelum isya tadi? Enggak, ya kan? Kemudian wa rak'atani ba'daha, 2 rakaat sesudahnya, muakkad atau enggak? Muakkad. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini salatun. Antara 2 adzan ini maksudnya bukan 2 adzan 2 kali adzannya, jangan sampai salah paham. 2 adzan di sini maksudnya adalah adzan dan iqamah. Jadi terkadang sebagai faedah dalam bahasa Arab itu ada 2 hal yang berbeda, tapi karena senantiasa disebut bersamaan, maka disebut dengan salah satunya. 2 adzan maksudnya adalah adzan dan qamat. 2 bulan maksudnya matahari, bulan dan matahari, seperti itu. Jadi terkadang demikian disebutnya. Thumma qala fi tsalitsah, kemudian beliau bersabda pada yang ketiga liman syaa, bagi yang ingin.
Adapun 2 rakaat wa amma rak'atani ba'dal isya fa hiya sunnatun ratibatun muakkadatun kama taqaddama min hadithi Abdullah bin Umar wa Aisyah wa ummi Habibata. Adapun 2 rakaat sesudah isya itu hadisnya di depan tadi sudah. Hadis Ummu Habibah, hadis Aisyah, hadis Umar bin Khattab. Kemudian bagian selanjutnya rak'atani qabla al-fajr 2 rakaat sebelum subuh. Wa sunnatul fajri akidus sunani rawatibi li umurin tis'ah, dan bahwa salat qabliyah subuh ini di antara salat sunnah rawatib yang lain yang muakkad, maka yang paling ditekankan itu adalah qabliyah subuh ini. Pokoknya sangat-sangat penting ya qabliyah subuh ini. Karena beberapa alasan. Alasan yang pertama kata beliau adalah syiddatu ta'ahudin Nabi sallallahu alaihi wasallam laha yadullu ala idhamiha. Karena saking Rasulullah SAW itu enggak pernah ketinggalan. Pokoknya salat qabliyah subuh itu sangat beliau perhatikan. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala raq'atail fajr. Tidak ada salat sunnah yang sangat Rasulullah SAW jaga jangan sampai tidak dilakukan kecuali salat qabliyah subuh. Itu beliau lakukan. Baik semangat, baik sedang mukim atau safar, baik sedang sehat atau enggak enak badan. Pokoknya qabliyah subuh ini tidak pernah ketinggalan. Adapun yang kedua, karena bayana Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlaha. Rasulullah SAW menjelaskan keutamaannya. Dalam hadis riwayat Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan semua harta kekayaan yang di dalamnya. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau kekayaan orang yang paling kaya sedunia, siapa-siapa itu namanya, nah itu kalau semuanya dikumpulkan, kemudian ada seorang muslim salat qabliyah subuh, setelah itu dia salat subuh berjamaah, dalam pandangan Allah yang lebih kaya ya yang mana tadi? Qabliyah subuh ini. Bahkan Syekh Utsaimin menyebutkan harta dunia dikumpulkan sejak awal penciptaannya sampai kelak sebelum kiamat. Semua kemewahan harta dunia dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Itu lebih mewah sebetulnya 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tetapi kan karena tidak kelihatan, ya kan? Motivasinya beda bagi sebagian orang. Maka karakteristik seorang muslim adalah dia melihat janji Allah, pahala, dosa, hal yang gaib bagaikan terbayang nyata di pelupuk matanya. Padahal tidak kelihatan. Makanya Allah Ta'ala berfirman di awal surah Al-Baqarah tentang sifat orang yang bertakwa apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada hal yang gaib. 2 rakaat subuh sama dengan semua harta dunia. Ini kan gaib, nggak kelihatan. Tapi bagi seorang mukmin yang dia mengimani hal yang gaib, itu bagaikan nyata di depan matanya sehingga dia semangat. Naam. Adapun yang ketiga, as-sunnatu takhfifuhuma. Nah, dalam qabliyah subuh ada catatan penting, sunnahnya diringankan. Antara salat subuh seseorang fulan pelan, lama. Yang satu salat qabliyah subuhnya agak cepat. Dengan tetap menjaga tumakninah. Mana di antara 2 ini yang lebih utama? Yang lebih cepat. Dan ini tidak dikembalikan pada perasaan atau logika. Seakan-akan kan, wah ini lebih lambat, lebih lama, lebih khusyuk. Enggak. Ya, patokannya adalah berdasarkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan salat qabliyah subuh itu hendaklah dipercepat, diringankan. Makanya saya kadang agak aneh ketika orang salat qabliyah subuh lama betul. Ya kan? Harusnya
ringankan, dipercepat. Kesalahan kedua, ada juga orang qabliyah subuhnya saking semangatnya habis 2 rakaat salam, wah imamnya belum mulai. Habis itu dia 2 rakaat lagi. Hanya 2 rakaat qabliyah subuh dengan seseorang yang sholat antara adzan dan qamat subuh 6 rakaat, mana yang lebih utama? 2 rakaat tadi. Sebab dia ashabas sunnata, dia telah tepat sesuai dengan sunnah. Naam. Al-iqtisad fi sunnati, bahwa berhemat dalam sunnah itu lebih afdal daripada bercapek-capek dalam hal yang tidak tepat sesuai dengan sunnah. Maka berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu raq'atayn allatayn qabla salati subhi hatta inni la aqula hal qara'a bi ummil kitab. Kata Aisyah, aku lihat Rasulullah SAW kalau qabliyah subuh itu beliau agak cepat. Sampai-sampai aku bertanya-tanya dalam hati, ini Rasulullah SAW baca Fatihah atau enggak? Saking ringannya, cepatnya. Seperti itu. Adapun yang keempat, waktuha bainal adzani wal iqamah. Alokasi waktu untuk qabliyah subuh antara adzan dan iqamah. Di sini yang diambil patokan adalah masjid yang akan kita tuju untuk sholat jamaah. Misalkan di satu tempat kan banyak masjid, begitu ya. Adzan di sana, di sini. Ya, kadang-kadang seseorang bingung. Ini yang diambil patokan kalau sholat qabliyahnya di rumah yang mana, ya kan begitu ya. Maka yang diambil patokan adalah yang paling dekat dengan rumah kita atau masjid yang akan kita datangi untuk sholat subuh berjamaah. Daripada Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah SAW kana idza sakata al-muadzinu min al-adzani li salati subhi wa bada subhu raka'ataini khafifataini qabla an tuqama as-salatu. Adalah Rasulullah SAW ketika muadzin telah selesai untuk adzan salat subuh dan telah tampak cahaya subuh, maka beliau salat 2 rakaat yang ringan sebelum didirikannya salat. Ini salah satunya menjadi dalil dalam mazhab Abu Hanifah bahwa qamat untuk subuh itu nunggu isfar. Isfar itu adalah nunggu waktu subuh itu mepet hampir habis terang. Intinya sudah mulai terang sedikit. Waktu subuh itu kan sejak terbitnya fajar sodik. Sebab fajar itu ada 2. Ada fajar kadzib, ada fajar yang sodik. Fajar kadzib itu fajar dusta. Itu tandanya warna cerah keputihan bercampur dengan warna kebiruan di tengah gelapnya malam. Dan tandanya bagaikan ekor rubah ke atas, vertikal. Nah, 10-15 menit hilang ini. Hanya sejenak saja muncullah fajar yang sodik. Tandanya itu seperti ini, melintang. Warna putih, tidak lama berselang bercampur dengan warna kekuningan. Setelah itu makin terang sampai munculnya bulatan matahari. Ya, seperti itu. Ketika muncul bulatan matahari, sinarnya sampai ke kita, telah habislah waktu sholat subuh. Maka para ulama ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah al-galas, bahwa untuk sholat subuh yang lebih utama dicepatkan. Al-galas saat ketika suasana masih gelap. Adapun yang kedua adalah al-isfar. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, yakni qamatnya dilamain, kemudian ketika nunggu agak terang. Nah, termasuk hadis ini, dan ketika tampak cahaya subuh. Dan juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'ataini khafifataini ba'da nida'i wal iqamati min salati subuh. Adalah Rasulullah SAW kebiasaan beliau qabliyah subuh itu beliau ringan dan cepat. Adapun poin yang kelima, kata beliau, la yusalli ba'daha illa faridatal fajri. Tidaklah dia salat sunnah sesudah azan kecuali hanya 2 rakaat. Dibatasi memang demikian. Maka pada pertanyaan sempat beberapa pekan yang lalu ada yang nanya, Ustadz, kalau masuk masjid, ya kan, itu kan ada sunnah apa?
tahiyatul masjid. Kemudian habis wudu ada apa lagi? Sunnah wudu. Kemudian habis azan pas samaan ada sunnah qabliyah. Apakah ya kan? Niat sunnah wudu, habis itu berdiri lagi niat apa? Tahiyatul masjid, habis itu berdiri lagi untuk niat qabliyah. Ataukah qabliyah sudah mencukupi semuanya? Sebab semuanya datang dengan kalimat kalau habis wudu salat sunnah. Kalau masuk masjid ada salat sunnah. Antara adzan dan qamat ada salat sunnah. Maka ibadah-ibadah sunnah jikalau satu waktu maka salah satunya kita pilih yang lebih penting yakni qabliyah akan mencukupi daripada yang lainnya. Daripada Hafsah Ummul Mukminin bahwa Rasulullah SAW kana idza tala'al fajru la yusalli illa rak'ataini khafifatain. Beliau tidak pernah salat qabliyah subuh kecuali cepat, ringan. Al-amru sadis yang ke-6 yaqra'u fihi ma qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama wa qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua au yaqra'u fi rak'atil ula qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surah Al-Baqarah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila apa? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan pada rakaat yang kedua amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ini ayat dalam surah Ali Imran, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Jadi dua opsi, qul huwallahu qul ya, atau yang lainnya dengan ayat dalam surah Al-Baqarah tadi dan satu ayat di dalam surah Ali Imran. Nah, demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dengan riwayat yang sama. Yang ketujuh, al-ittija'u ba'dahuma, tiduran sejenak sesudah qabliyah subuh. Naam. Wah, kalau kita kayaknya agak riskan ini ya kan. Jangan-jangan lewat ya kan. Kadang-kadang pengajian atau khutbah saja lewat juga. Apalagi kalau wah, itu bahaya memang. Li hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla sunnatal fajri ittaja'a ala shikkihil ayman. Adalah Rasulullah SAW ketika beliau salat sunnah fajar, beliau nyempatkan rebahan sebentar dengan punggung sebelah kanan di bagian bawah. Jadi seperti itu tidurnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beberapa menit, mungkin 5 atau 10 menit. Sebagian ulama menyebutkan bahwa terkadang beliau lakukan sesudah qiyamul lail. Tidur dulu sejenak, ya kan? Jadi Rasulullah SAW itu tidur cepat sesudah salat Isya. Beliau membenci tidur sebelum salat Isya dan ngobrol tanpa ada faidah lama-lama sesudah salat Isya. Begadang enggak boleh. Ya, termasuk Piala Dunia, ikhwan, ya kan? Ya. Kemudian beliau bersegera bangun. Ya, paling sekitar jam 12, jam 1 sudah bangun. Tidurnya ya anggaplah jam 9. Bangunnya jam 12 atau jam 1. Berapa jam itu ya? 4 jam. Sudah cukup enggak itu? Sudah cukup, lumayan segar. Kemudian beliau tahajud, qiyamul lail sampai mendekati subuh. Dekat subuh beliau tidur sejenak. Ya, setengah jam katakanlah demikian kurang lebih. Habis itu azan, beliau qabliyah subuh 2 rakaat yang ringan, kemudian sejenak lagi, habis itu ke masjid. Tetapi sebagian riwayat menyebutkan enggak pakai wudu lagi.
berarti beliau enggak bablas gitu ya. Makanya saya bilang tadi enggak direkomendasikan ya kan, kita tahajud jam 4. Wah, kata Ustadz Rasulullah biasanya rebahan dulu sebentar ya kan. Rebahan dulu. Tahu-tahu sudah kesiangan takutnya. Naam. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8, la tutrak fil hadari wala fis safari. Nah, qabliyah subuh ini tidak ditinggalkan baik sedang safar maupun sedang mukim. Menunjukkan bahwa qabliyah, ba'diyah, yang lain-lain selain qabliyah subuh, khusus rawatib maksudnya. Ketika ada pembahasan rawatib itu berarti selain tahajud, selain duha, dan selain witir. Nah, ketika safar beliau biasanya enggak melakukan sholat sunnah rawatib kecuali hanya qabliyah subuh. Naam. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, dan di dalam hadis tersebut walam yakun yada'ahuma abada, beliau tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh, termasuk bahwa kalau beliau sedang perjalanan. Wa hadha yadullu ala annahu kana yudawimu ala raka'atai sunnatil fajri fil hadari wa fis safar. Berarti beliau rutin melakukannya baik sedang mukim maupun sedang safar. Yang ke-9, saking pentingnya bahwa kalaulah kita ketinggalan qabliyah subuh 2 rakaat, maka kita qadha. Qadha itu adalah melakukan satu ibadah di luar waktunya, di luar alokasi waktunya. Kalau dalam alokasi waktunya itu namanya ada. Kalau di luar waktunya namanya adalah qadha. Man fatathu ratibatul fajri shallaha ba'daha aw ba'dama tartafi'u syamsu. Kalau kita misalkan ketinggalan bangunnya, misalkan sudah mepet qamat, nggak sempat, ya kita langsung sholat. Atau kita baru sholat ternyata qamat, maka kita batalkan, kan begitu. Langsung gabung jamaah. Ya. Maka nggak boleh seseorang misalkan ya melupakan qabliyah subuh. Kalau dia mepet atau enggak sempat, nanti dia qadha. Berdasarkan hadis Qais bin Amr radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW beliau suatu saat keluar untuk sholat subuh, kemudian dikumandangkan iqamah, maka aku sholat jamaah bersama Rasulullah SAW as-subha, thumma sharafa Nabi SAW. Rasulullah SAW pulang, kemudian ternyata beliau mendapati aku usalli. Faqala mahlan ya Qais asalatani ma'an. Sebentar wahai Qais, beliau menegur Qais, apakah engkau salat 2 kali? Qultu, maka aku berkata dan menjawab, ya Rasulullah, inni lam akun raka'tu rak'atail fajr. Aku tadi enggak sempat salat qabliyah subuh. Maka sesudah subuh bersama Anda, aku mengqadha qabliyah subuh. Qal fala idzan. Kalau begitu kata Rasulullah, fala ba'sa idzan, enggak masalah. Maksudnya silahkan, itu bagus saja. Naam. Juga berdasarkan hadis yang lain, hadis Qais dengan makna yang sama, dan mengqadha ini nanti ada beberapa perincian. Naam. Bisa langsung sesudah qabliyah subuh, bisa juga habis salat subuh tunggu matahari terbit dulu agak meninggi baru diqadha. Dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan. Isya jam berapa ya? Jam 7 lewat. Oh, tinggal 2 menit. Kita sempatkan sedikit. Iya. Wa uqimatis salatu fa shallaitu ma'ahu subha. Kemudian hadis yang lain, Qais juga meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi rak'ataini faqal salatu subhi rak'atan. Rasulullah SAW pernah melihat seseorang salat subuh, kemudian salat lagi 2 rakaat. Maka beliau menegurnya, apakah salat subuh engkau lakukan 2 kali? Maka laki-laki tadi menjawab, inni lam akun shallaitu rak'ataini allataini qablahuma fa shallaituhuma al-ana, fasakata Rasulullah SAW. Aku tadi enggak sempat wahai Rasul. Setelah salat bersama Anda baru aku ganti. Maka beliau diam saja. Walabdhubni Majah, dan berdasarkan hadis lafaz Ibnu Majah, as-salatu subhi rak'atain,
as-salatu subhi maratain, apakah engkau salat subuh 2 rakaat? Atau pilihan yang kedua, au yusalli ma ba'da tifai syams, nunggu matahari terbit tinggi baru kemudian salat qadha qabliyah subuh tadi. Berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yusalli raka'atil fajri fal yusallihi ma ba'dama tatlu'u syamsu." Barang siapa yang dia belum salat qabliyah subuh, maka salatlah sesudah terbitnya matahari. Dengan satu catatan ikhwan, tidak menjadi kebiasaan atau hal yang sering. Jangan sampai salah paham. Ya. Sering qabliyah subuhnya sesudah salat subuh atau sesudah terbit matahari. Kalau sering apalagi rutin, ya salah itu. Ini maksudnya kita sudah rutin, sesekali enggak sempat maka diqadha. Wallahu taala alam bisawab. Anda berhijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Nah, bismillah. Kembali kita lanjutkan sedikit. Au yusalliha ba'da irtifa'i syamsi li hadithi Abi Hurairah, atau dia menunggu terbitnya matahari meninggi kemudian dia mengqadha. Dan di sini juga telah sabit bahwa Rasulullah SAW beliau pernah mengqadha qabliyah subuh sebelum qabliyah tersebut. Jadi pernah beliau 1 kali salat subuh ketika matahari telah terang. Jadi saat itu beliau dalam satu perjalanan, kemudian singgah, ternyata itu bekas kandang onta. Kata Rasulullah SAW, kita lanjut, ya kan? Sebab tempat kandang onta itu tempat yang disenangi oleh syaitan dari bangsa jin. Maka beliau lanjut. Kemudian singgah di satu tempat, kemudian beliau tidur mendekati waktu subuh, perjalanan kecapean. Ketika bangun, beliau dan para sahabat terbangun dengan cahaya matahari. Berarti sudah siang. Maka yang beliau lakukan adalah enggak langsung subuh, qabliyah dulu. Setelah itu salat subuh 1 kali seumur hidup, ya kan? Ya, kalau ada yang sampai 10 kali atau 100 kali, ya itu sudah di luar konteks ini, ikhwan. Kadang-kadang kan ada yang nanya, Ustadz, apakah masih sah salat subuh ketika matahari telah terbit? Biasanya saya tanya, berapa kali, Bu? Ya kan? Dalam setahun. Oh, cuma sekali. Wah, hadisnya jelas. Man nasiya anis shalah aw nama anha fa kafaratuha hina dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran salat atau kelupaan, betul-betul lupa, maka kafaratnya, qadanya adalah langsung ketika bangun, ketika ingat dia langsung salat. Enggak mengerjakan yang lain dulu. Ya, kalau hanya sekali. Kadang batasnya tipis ya. Sesekali dengan sesekali. Bedanya apa ya kawan? Sekali setahun atau sesekali dalam setahun? Bedanya apa ya? Kalau sesekali mungkin 2-3 kali lah gitu ya. Tapi kalau sering, nah itu dosa memang. Kemudian di sini ada pembahasan tentang bahwa tidak ada qabliyah Jumat, yang ada adalah ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat di masjid 4 rakaat, ketika di rumah 2 rakaat, atau pendapat yang lain 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Tapi yang lebih tepat adalah kalau di masjid 4, kalau di rumah maka ba'diyah Jumatnya 2, kemudian ditutup dengan beberapa catatan pelaksanaan rawatib yang penting untuk diperhatikan. Sampai di sini ikhwan, mungkin ada yang
perlu ditanyakan. Sebetulnya kitab beliau ini sangat komprehensif, sangat lengkap, luar biasa. Dengan hanya membacanya pelan-pelan, insya Allah kita dapat banyak faidah. Tapi mungkin saja kalau ada poin yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Ya, silahkan. Ibnu Umar tadi jelaskan 10 rakaat itu 2 rakaat sebelum dan sesudah wudu, 2 rakaat setelah maghrib di rumah, 2 rakaat setelah isya di rumah, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu hanya ada 2 waktu yang rawatibnya itu ada kata di rumah atau di baiti. Bagaimana Ustaz? Iya, ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah litakid, untuk menekankan bahwa itu memang beliau di rumah. Ya, itu memang di rumah. Adapun yang kedua, untuk menyatakan sebagian untuk menunjukkan keseluruhan. Jadi sebagian sebagai contoh, untuk secara keseluruhan, secara umum, bahwa qabliyah Rasul itu biasanya memang di rumah. Tetapi disebutkan tadi maghrib, kemudian apa lagi tadi? Maghrib dan isya. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama menekankan bahwa itu memang selalu di rumah, atau kemungkinan yang kedua bahwa penyebutan sebagian untuk menyatakan kesemuaan. Di luar itu memang rata-rata qabliyah dan ba'diyah Rasulullah SAW itu memang semuanya di rata-rata, seringnya itu memang di rumah. Makanya tadi deskripsi detail rinciannya hadisnya diriwayatkan oleh siapa tadi? Ummu Habibah dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Naam. Taib, ada yang lain? Silakan ya. Utamanya ketika seseorang dia sudah juga, kemudian dia mendapati pas wajibnya dia tidak dapat sisa pertama, tetapi dibandingkan dengan yang lebih awal mampu, tapi dia jadi waktu tapi dapat sisa pertama pada saat tersebut. Iya, memang kita harus kalkulasi juga, ya kan? Kita kalkulasi juga. Kita bisa di rumah dengan tenang kalau masjid itu menetapkan ada jeda lumayan antara adzan dengan iqamah. Ada sebagian masjid kayak balapan, ya kan? Habis adzan kita langsung qabliyah, datang ke masjid sudah terlambat. Padahal masjid tadi hanya beberapa langkah. Ada memang masjid yang seperti itu. Ya, maka ya kita kalkulasi lagi memang. Yang lebih utama adalah qabliyah terlaksanakan dalam kondisi normal, maksudnya kita bisa siap-siap punya lapang waktu. Kemudian saf pertama juga dapat. Tapi kalau memilih, wah ini kayaknya qomatnya cepat ini, maka ya hati-hati juga ya kan, kelewatan juga daripada masbuk ya kan. Memang ada sebagian masjid pas kebetulan itu dekat rumah kita. Memang jikalau ada masjid di samping kita, di samping rumah misalkan, tidak banyak hal yang qadarullah tidak sesuai dengan sunnah, kemudian ada masjid lain yang sesuai sunnah lebih jauh, tidak masalah kita ke masjid yang lebih jauh. Tapi tidak boleh meninggalkan masjid yang dekat rumah. Sesekali tetap dekat rumah. Tidak ada masjid yang dihajar, ditinggalkan. Maka kalau ada masjid sunnah walaupun agak jauh, ya kita sering ke masjid sunnah tadi. Tapi masjid yang tadi, qadarullah misalkan banyak hal yang tidak sesuai sunnah, itu tetap tidak boleh ditinggalkan 5 waktu, nggak pernah ke sana, itu nggak boleh. Jadi tetap sesekali yang tadi. Kemudian yang sering misalkan ya yang sesuai dengan tuntunan syariah misalkan seperti itu. Naam. Silahkan mungkin ada yang lain. Ya, taib jamaah. Di buku ini mungkin ada yang belum jelas, tapi kayaknya sudah jelas ya. Ya, silakan kalau ada. Ya, sudah ya. Saya juga biasanya kalau banyak pertanyaan saya sisain satu, wallahu a'lam. Sebab ada athar para ulama menyebut kalau semua pertanyaan dijawab maka itu orang gila. Ya, maka saya biasanya hati-hati kalau ingat, jangan sampai semua pertanyaan dijawab. Sisain satu minimal
Kalau ingat wallahu a'lam, kadang-kadang nggak ingat, lupa juga. Ada ulama yang mengkritik, Bang siapa yang ditanyakan semua agama, semuanya dia jawab, dikhawatirkan tadi adalah orang gila. Saking hati-hatinya para ulama seperti itu di zaman dulu. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.